Selamat pagi anak-anak Pak Guru sekalian. Bagaimana kabarnya? Pak Guru harapkan kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam junjungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar materi kita, yaitu mengenai bahasa Indonesia. Kita akan membahas di sini tentang ide pokok dalam suatu teks laporan. Sebelum kita belajar kita berserah diri dulu kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau masih memberkati kami pada saat ini. Sekarang ya Bapa, kami akan memulai pelajaran kami. Berikan kami kepintaran Bapa, agar kami dapat mengerti pelajaran kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kami, ide pokok berarti sama itu dengan gagasan utama. Dalam nanti suatu teks laporan atau hasil pengamatan, berarti kita akan membuat suatu kesimpulan atau ide pokok dalam tiap paragraf. Bagaimana itu? Silakan anak kami menyimak dan mendengarkan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak kami, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Misalnya pengamatan tentang perkembangan tumbuhan, hewan, dan kunjungan ke suatu tempat. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan ini berisi informasi umum, itu yang pertama, kedua kumpulan fakta atau peristiwa, dan ketiga kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Inilah teks laporan hasil pengamatan, apa-apa saja isinya, informasi umum, kumpulan fakta, dan kesimpulan hasil pengamatan. Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada suatu paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya ide pokok atau gagasan utama itu berada pada kalimat utama suatu paragraf. Adapun kalimat utama suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di bagian awal. Kalau dia di bagian awal disebut deduktif, kalau di bagian akhir disebut induktif. Inilah mengenai tentang letak ide pokok. Kalau di awal kalimat deduktif, kalau di akhir kalimat induktif. Ciri-ciri pokok paragraf. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung. Yang kedua, ada yang mendukung baik berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Dan yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Kemudian, bagaimana cara untuk menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Pertama, kita harus membaca teks laporannya secara sama. Baru yang kedua, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, menentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi dalam nanti membuat peta pikiran berdasarkan pokok laporan, yaitu dengan cara kita bisa membuat peta pikirannya atau sering disebut mind map. Dapat digunakan untuk mempermudah dan dalam menyampaikan isi laporan yang akan disampaikan. Jadi bisa juga kita membuat peta pikirannya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan nanti dalam membuat peta pikiran, yang pertama itu membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang ada pada laporan. Dan yang ketiga, menemukan kalimat utama dan penjelas. Keempat, menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa untuk menemukan gagasan pokok informasi penting pada laporan. Dan yang kelima, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Inilah nanti langkah-langkah kita nanti dalam membuat ide pokok setiap paragraf. Seperti kita lihat sini, disinilah contoh membuat peta pikirannya. Baik anak-anak kami, setelah tadi anak-anak kami mendengarkan penjelasan dari ide pokok teks laporan, untuk tugasnya bisa kamu lihat di buku temamu halaman 57 dan 58. Sudah? Bisa kamu lihat di buku temamu halaman 57 dan 58. Itu yang pertama. Yang pertama tadi di buku tema halaman 57 dan 58.
Dan yang kedua di buku Bu Pena halaman 31, di buku Bu Pena halaman 32, itulah tugasnya yang akan kamu kerjakan. Sekali lagi di buku tema 1 halaman 57 dan 58, dan buku Bu Pena halaman 32. Inilah dulu materi kita hari ini. Selamat pagi dan salam sehat.